Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar skuad sementara untuk melawan Cina dan Jepang. Skuad Timnas Indonesia ini mayoritas diisi oleh para pemain keturunan yang bermain di klub-klub Eropa. Apalagi sekarang ini Timnas Indonesia punya kedalaman di lini pertahanan yang sangat berkualitas. Seperti dengan adanya Emil Audero dan Jai Ices. Adapun di lini depan mereka akan ditopang dengan semakin tajamnya Ole Romeni yang sudah mencetak 2 gol. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Indonesia tetap kuat. Kali ini pasti mengalahkan Tiongkok dan Jepang. Saya percaya Indonesia akan mendapatkan hasil yang baik. Dunia boleh berputar seperti apapun, tapi tim nasional Vietnam tidak boleh seperti Indonesia. Bayangkan saja jika tim Vietnam memiliki sampai 9 pemain bermata biru dan berhidung mancung bermain bersamaan di lapangan, saya yakin saat itu tidak akan ada yang ingin datang ke stadion untuk mendukung. Lalu di mana rasa bangga sebagai bangsa? Asia Tenggara mengucapkan selamat kepada Indonesia lolos ke Piala Dunia. Vietnam yang tidak naturalisasi maka tidak akan pernah bisa ikut ya. Sederhana saja. Karena pemain lokal Indonesia terlalu lemah, jadi harus menaturalisasi satu tim penuh baru bisa bersaing. Indonesia 2, Cina 0, mirip seperti Vietnam 2 tahun lalu yang berhasil mengalahkan Cina di kandang sendiri dengan skor 3-1. Sekarang timnas kita tidak perlu lagi ke Eropa untuk latihan, ke Indonesia saja, apa bedanya? Dibilang naturalisasi terdengar seperti Swanson, tapi orang-orang itu semuanya memang keturunan Indonesia kok. Di suatu tempat di Vietnam, banyak supporter sedang khawatir untuk Indonesia bahwa penonton akan berbalik arah ketika semua 11 pemainnya adalah pemain naturalisasi. Semangat Indonesia, Asia Tenggara bangga karena kalian pergi ke Piala Dunia. Berbicara tentang naturalisasi sebenarnya tidak ada yang salah, itu hanya soal pandangan masing-masing negara terhadap olahraga. Jika akademi dalam negeri tidak bisa menghasilkan banyak pemain bagus dengan postur tubuh yang lebih baik, maka naturalisasi juga tidak masalah karena sesuai dengan aturan. Selain itu, yang penting adalah punya dana dan perencanaan yang cukup baik untuk kemajuan sepak bola. Indonesia mungkin bisa lolos ke putaran final Piala Dunia, tapi tidak bisa menjadi juara Piala Asia. Menang susah payah lawan Bahrain 1-0, tapi bertingkah seolah hebat sekali, seolah-olah sudah mencapai level tertinggi di Asia. Jangan terlalu halu, Bahrain itu cuma tim kelas menengah ke bawah di Asia saja. Secara teori memang begitu, tapi kenyataannya sangat sulit. Tentu saja jika menang lawan Tiongkok, peluang lolos ke babak keempat lebih mungkin. Tapi Jepang, kecuali kalau Jepang mau mengalah dengan sengaja, kalau tidak ya lupakan saja. Indonesia memang naturalisasi pemain, tapi setelah 8 pertandingan ada yang benar-benar main bagus tidak? Terlalu individualistis, kurang koneksi sebagai tim, semua merasa dirinya bintang. Sikap sombong dan meremehkan orang lain sudah mendarah daging di Indonesia. Arab Saudi dan Bahrain kalah itu karena mereka terlalu angkuh dan arogan. Tapi kalau lihat Indonesia kalah 1-5 dari Australia atau 1-2 dari Tiongkok, semuanya jadi jelas. Sejujurnya skuad Indonesia itu memang berkualitas, hanya kalah dari Korea Selatan dan Jepang saja. Sedangkan tim-tim Asia lainnya bisa dibilang seimbang. Mereka lolos ke Piala Dunia juga bukan hal yang mengejutkan. Secara pribadi, saya mendukung Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kalau bicara soal Piala Dunia 2026 ini, saya rasa yang paling penting adalah kekompakan antar posisi di lapangan. Saya yakin dengan kualitas pemain yang dimiliki saat ini, Indonesia akan lolos di babak kualifikasi berikutnya dan melaju ke Piala Dunia 2026. Indonesia lebih kuat, baik dari segi semua posisi maupun gaya bermain. Indonesia sudah terlanjur melangkah, jadi harus terus maju. Kalau tidak berhasil, ya semuanya bisa hancur. Mereka punya banyak uang, jadi mereka memilih cara mereka sendiri. Sementara kita, Vietnam, harus fokus sepenuhnya, hidup dan tidur bersama sepak bola, berlatih keras, dan menaturalisasi di posisi-posisi penting untuk menciptakan kekuatan terbaik. Itulah jati diri sebenarnya dari kita, bangsa Vietnam. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, tapi mereka tidak butuh trofi. Yang mereka butuhkan hanya kehormatan.
Indonesia dipastikan akan mendapatkan 4 poin dari Jepang dan Tiongkok. Indonesia beruntung, karena Jepang sudah tidak punya motivasi untuk bersaing. Jadi peluang imbang sangat tinggi. Sedangkan melawan Tiongkok, Indonesia pasti harus menang di kandang sendiri, peluangnya 80%. Tidak mengikuti tren dunia dengan menolak naturalisasi, lalu bilang orang lain bodoh. Sementara naturalisasi yang mereka lakukan itu sah dan resmi, tapi malah banyak omongan iri yang menyebut mereka sebagai Belanda 1, 2, dan 3. Indonesia semakin banyak naturalisasi justru semakin bagus. Tidak masalah sama sekali, bahkan lebih baik sekalian naturalisasi seluruh Liga Indonesia biar semakin keren. Kedengarannya terlalu berhayal soal Jepang. Jepang turunkan tim kedua saja sudah cukup bikin kacau, apalagi kalau tim utama mereka turun. Bisa-bisa disiksa selama 90 menit. Peluang untuk Indonesia itu benar-benar ada. Mereka memang dinaturalisasi, tapi tetap memiliki darah Indonesia, bukan sepenuhnya orang Eropa. Naturalisasi hanya dilakukan untuk mengisi posisi yang masih lemah sebagai solusi sementara. Seperti yang bisa dilihat, pemain lokal Indonesia hampir tidak punya peluang besar untuk masuk tim nasional. Contohnya seperti timnas Maroko yang menggabungkan pemain keturunan di luar negeri dengan pemain hasil didikan dari dalam negeri. Indonesia menaturalisasi pemain seperti sedang belanja ayam di pasar, suka yang mana, ambil yang itu. Vietnam panas hati karena timnas Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kalau Vietnam mau punya peluang ke Piala Dunia, harus cepat-cepat melakukan naturalisasi.